Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul Y2 Working with Databases. Jadi langsung aja kita ke materinya. Yang pertama ada YDAO atau Database Access Object. YDAO dibangun di atas PDO atau PHP Data Objects. PDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. Jadi kalau misalkan kita bayangkan seperti layer, jadi kalau misalnya ada layer SQL, di atas layer SQL itu ada layer PDO ini. Kemudian di atasnya PDO lagi itu ada layer yang namanya DAO ini. Seperti itu. Nah, kemudian YDAO menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. Kemudian YDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut ini: MySQL, MariaDB, SQLite, dan yang lain sebagainya. Lanjut. Kemudian koneksi ke database. Untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung dengan database tersebut dengan cara membuat instance dari YDB Connections. Seperti ini, diletakkan dalam components, yaitu DB, menggunakan kelas y/db/connection. Kemudian Anda dapat mengakses koneksi ke DB di atas melalui y.2.2 app DB. Konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Jadi kalau misalnya kita langsung aja lihat di sini di config web.php, nah di components-nya itu ada yang namanya DB yang mengarahkan ke $db, di mana $db ini adalah ini require directory dari db.php, yang mana file itu adalah ini di dalam config db.php. Nah di sini ada kelasnya ydb/connection seperti yang ada di sini ya. Kemudian DSN-nya karena kita menggunakan MySQL, di sini tulisannya MySQL, kemudian hostnya itu menggunakan localhost, kemudian DB name-nya basic, kemudian ada username, password. Nah, kalau misalkan kita menggunakan database yang lain, misalnya PostgreSQL, maka diganti di bagian sininya itu menjadi PGSQL. Kemudian untuk hostnya, jikalau kita menggunakan hosting di secara online itu ininya tinggal diganti dengan IP-nya seperti itu. Dan lanjut, menjalankan SQL query. Jadi untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command seperti ini ya, create command, dan memasukkan SQL query sebagai parameternya seperti ini. Ada sintaks SQL query di sini. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Contohnya ini query all, ada query all, query one, query column, kemudian query scalar. Nah, coba langsung kita coba di sini. Kita buat suatu controller baru namanya testdb controller.php. Kemudian kita salah. Sini tambahkan namespace-nya yaitu app/controllers. Kemudian di sini kita buat class, samakan namanya seperti nama filenya controller extends controller web controller. Oke, kemudian di dalamnya sini kita buat public function namanya action read standar. Kemudian kita coba untuk menampilkan sebuah query. Jadi di sini misalkan db sama dengan kita tambahkan di sini, tambahkan dulu di sini use y, kemudian di sini $db yaitu y, kemudian app, kemudian
db. Kemudian di sini kita coba namanya rows, kemudian sini db, kemudian create command. Sini kita berikan syntax query-nya, SQL query-nya select all from sebentar saya coba cek dulu, localhost open my admin. Kita tunggu sebentar. Di basic ada mahasiswa, itu ada satu di sini. Coba saya tambah beberapa data ya. Coba di sini masuk di localhost y2 basic web mahasiswa index. Tunggu, nah coba kita tambahkan mahasiswa. Sudah cukup 3 ya. Oke, sudah cukup 3. Kemudian di sini tabelnya berarti mahasiswa. Sini tambahkan fungsinya, kita pakai query all seperti ini. Kemudian di sini return, yaitu this render. Sini saya beri nama read. Kemudian di sini kita lewatkan pada kemudian pakai rows seperti ini. Kemudian kita buat baru di views-nya, karena kita lewatkan dia di render view namanya read, jadi kita buat di sini folder baru namanya test.db. Kemudian di dalam sini kita buat file baru namanya read.php. Sini misalkan kita buat h1 hasil query, kemudian di sini ada php, kita pakai print r saja. Kemudian di sini kita tekan rows seperti ini, karena di sini dia lewat read dia akan melewatkan rows kepada parameter namanya read. Kita langsung ambil di variabelnya saja. Oke, kita coba di sini di test.db read, di test.db read variabel rows. Oh ya, salah nulis di sini ya. Hasil query-nya, nah ini muncul berupa array semua baris yang ada pada tabel, karena kita pakai query all. Nah, di sini terdapat beberapa ya. Ada query all, ada query one. Kalau query one itu hanya memunculkan baris pertama saja. Kita buka di sini, kita refresh. Nah, hanya baris pertama saja, yaitu ID 1 ya. Kemudian ada lagi yang namanya query column. Jadi dia hanya menampilkan pada kolom pertama saja. Kolom pertama, baris pertama. Kita coba kolom nih. Kita coba di sini. Oh, dia hanya menampilkan kolom pertama saja. Oke, kemudian yang terakhir ada query scalar. Jadi dia, nah ini baru yang menampilkan baris pertama di kolom pertama. Scalar, kita coba. Nah, 1 baris pertama, kolom pertama. Oke, jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian menjaga presisi,
Data yang diambil dari database selalu direpresentasikan sebagai string, walaupun tipe data dari kolom tersebut adalah numerik. Kita lanjut. Binding parameters. Jadi untuk menghindari serangan SQL injection, Anda harus menggunakan pendekatan binding parameters. Jadi SQL injection itu adalah melalui user yang menginput melalui get atau post, seperti itu. Kemudian pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Nah, ada beberapa metode, yaitu bind value, bind values, bind multiple parameter di dalam satu kali pemanggilan, dan bind param. Sama dengan bind value, tapi juga mendukung binding parameter referensi. Jadi contohnya seperti pada gambar di samping ini. Jadi di sini ada select from, di mana ada where. Nah, ID-nya itu sama dengan ini, ada binding parameternya titik 2 ID, dan status sama dengan titik 2 status, dimana pakai bind value itu ada titik 2 ID diisi dengan get ID, kemudian status itu diisi dengan 1. Coba kita coba di sini menggunakan where. Nah, di sini ya, where nama misalkan, kemudian di sini itu ada bind value, misalkan di sini ada nama, kemudian pakai get akan nama, seperti itu. Misalkan ini pakai query one, seperti ini ya. Jadi di sini kita beri seperti ini, nama sama dengan misalkan siapa tuh, Hana. Iya, lupa dikasih ininya, nama kolomnya. Jadi where nama sama dengan nama, seperti ini. Coba lagi di refresh. Nah, dia akan menampilkan baris dengan nama Hana, seperti itu. Kemudian contohnya kalau misalnya pakai values, itu dia diluatkan dari ini params. Jadi di params itu ada beberapa. Jadi misalkan ID itu get ID, status itu diisi 1. Kemudian di sini nanti where-nya langsung ID sama dengan titik 2 ID, dan status sama dengan titik 2 status, dimana bind values-nya langsung memasukkan ini, yang mana berisi array seperti ini, lebih dari 1. Atau bisa juga dengan seperti ini. Di sini post ada db create post ID sama dengan ID dan status sama dengan titik 2 status, langsung pakai params, koma params, seperti itu. Kemudian di yang ketiga itu menggunakan seperti ini. Jadi langsung where ID sama dengan titik 2 ID, kemudian bind params ID sama dengan titik 2 ID, $ID. Nah, di mana $ID-nya ini bisa diganti-ganti di bawah. Jadi di sini misalnya $ID-nya diisi dengan 1, maka post 1 itu langsung komen isinya db create comment bla 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 bla, ini langsung query one, seperti itu. Kita langsung aja lanjut. Menjalankan perintah SQL selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Untuk perintah-perintah DML selain menuliskan statement SQL dasar dapat juga dilakukan dengan memanggil metode insert, update, delete, dan execute seperti pada gambar di samping. Kalau misalkan tadi itu menggunakan query all, query one, seperti itu. Nah, di sini diganti menggunakan execute. Jadi misalkan ini juga ada beberapa perintah DML, yaitu insert ke dalam tabel user, dimana name-nya itu Sam, age-nya itu 30, kemudian execute. Update di tabel user, statusnya sama dengan 1, age-nya sama dengan 30, execute. Begitu juga dengan delete dan juga batch insert.
Jadi langsung di tabel user, name, age, name sama age itu jadi diisi Tom 30, Jen 20, Linda 25. Jadi langsung mengisikan beberapa baris gitu. Terus execute. Kita lanjut. Meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik quote. Jadi ada kalanya kita perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik, seperti contohnya ini ya, sum tanda petik salary. Namun jika misalkan kita mengganti DBMS kita, misalkan kita membuat proyek yang besar dan membutuhkan lebih dari satu DBMS, maka akan terjadi kemungkinan database-nya itu tidak agnostik. Jadi sebaiknya kita membuat query yang kita buat itu agnostik, yaitu tidak terkait dengan jenis DBMS. Jadi dia akan otomatis tertranslate ke dalam DBMS yang lain seperti itu. Nah, di dalam YDAO Anda dapat mengquote nama kolom dalam double kurung kotak, kemudian nama tabel dalam double kurung kurawal seperti itu. Jadi kolom itu dengan kurung kotak atau kurung siku, kemudian nama tabel dengan kurung kurawal seperti contoh gambar di sini, yaitu $db-nya seperti tadi y.2.2 app db, kemudian misalnya di sini count db, create command, select count. Nah, di sini berarti kolom ID, kemudian from tabel employees dengan kurung kurawal 2 kali. Itu. Jadi jikalau berganti DBMS itu tidak perlu khawatir lagi akan terjadinya perbedaan gitu. Lanjut, multiple DBMS. Jadi dalam sistem yang besar kompleks seringkali terjadi beberapa server database untuk data yang sama. Nah, maka dari itu untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti script di samping ini. Dengan konfigurasi seperti script di samping, setiap penggunaan metode execute dan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan menggunakan metode query xyz akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada DBMS slave. Seperti gambar di samping ini. Ditambahkan konfigurasi baru untuk slave config, username-nya, terus passwordnya apa, atributnya apa, PDO after timeout, kemudian list of slave configurations. Jadi slavesnya itu DSN for slave server 1, kemudian DSN for slave number 2. Ini untuk menggunakan beberapa DBMS ya. Kemudian lanjut bekerja dengan database skema. Jadi YDAO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Misalkan create table, kemudian rename table, kemudian drop table, truncate table, add column, rename column, drop column, alter column, add primary key, drop primary key, dan lain sebagainya. Seperti itu. Query builder. Nah, query builder dibangun di atas YDAO. Jadi kalau tadi kita membicarakan layer, sehabis layer SQL, kemudian yang PDO ya, yang PHP itu, kemudian yang di atasnya ada YDAO, dan di atasnya YDAO lagi ada query builder. Nah, dengan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik, jadi bisa bekerja di DBMS manapun gitu. Jadi query builder ini dia akan mentranslate ke dalam DBMS yang dipakai seperti itu. Penggunaan query builder normalnya membutuhkan 2 langkah: membuat objek YDB query yang merepresentasikan SQL query, menjalankan metode query misal all dari YDB query untuk mengambil data dari database. Script di atas akan menjalankan statement SQL di bawah ini. Jadi di sini kita bikin $query variabel baru menampung new YDB query. Kemudian di rows itu query, kemudian select ID dan email dari tabel user, di mana last name itu sama dengan Jono, limitnya 10, dan kita jalankan semuanya. Itu sama seperti ini, select ID email from user where last name sama dengan last name, limitnya 10, di mana bind parameter last name adalah Jono. Query builder secara otomatis akan menggunakan bind parameter. Oke, kita lanjut.
Kemudian di sini ada beberapa perintah dalam query builder yang akan memudahkan kita untuk menuliskan SQL query dan lebih aman untuk digunakan jika menggunakan banyak DBMS. Salah satunya ini ada select. Jadi metode select digunakan untuk memilih kolom, misal select ID dan email. Kemudian nah biasanya kan kita menggunakan lebih dari satu tabel. Jadi bisa juga seperti ini, select nama tabel dot nama kolom dari tabel tersebut. Jadi ini kolom ID dari tabel user, ini kolom email dari tabel user. Kemudian bisa juga menambahkan alias. Jadi misalkan ID itu kita ganti dia menjadi ID user. Misal. Jadi ini jikalau ada nama tabel yang panjang itu bisa diganti dengan nama yang lebih singkat atau nama yang lebih merepresentasikan kolom tersebut. Nah, kemudian bisa juga di sini pakai tanda panah seperti ini ya. Kemudian ada juga menggunakan fungsi dalam database dengan cara query select concat first name, last name, as full name. Jadi bisa juga menggunakan fungsi di dalamnya seperti concat ini. Kemudian dapat menggunakan and select untuk menambahkan kolom yang dipilih. Jadi select ID email, add ya di sini add select last name. Dan lanjut ada from. Jadi digunakan untuk menentukan tabel mana query akan dilakukan. Jadi from tabel apa di dalamnya. Nah, bisa juga diambil dari lebih dari satu tabel. Jadi from tinggal dikasih array kemudian dipisahkan dengan koma user dan tabel post. Kemudian bisa juga menggunakan alias seperti pada halnya kalau kita menuliskan SQL sintaks SQL itu kita gunakan nama alias untuk tabelnya agar lebih memudahkan seperti ini, from user dialiaskan dengan U, post dialiaskan dengan P. Atau bisa juga U itu untuk dengan tanda panah itu untuk user, kemudian P itu untuk post. Kemudian Anda juga dapat menggunakan subquery pada from. Jadi contohnya ini subquery-nya adalah new query, kemudian select ID from user where status sama dengan 1. Nah, kemudian query itu tinggal langsung from U sama untuk subquery. Jadi subquery ini ya dia kayak membuat tabel sementara seperti itu. Makanya itu dari subquery ini, hasil subquery ini itu akan kita beri nama alias U seperti itu. Lanjut. Kemudian where. Metode where digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query. Misal, query where status sama dengan 1, atau bisa juga menggunakan bind parameter status sama dengan titik 2 status, bisa juga status tanda panah $status. Jangan memasukkan variabel dalam where secara langsung karena rentan diserang dengan SQL injection. Jadi ini contoh yang harus dihindari, yaitu status sama dengan $status. Anda dapat menentukan beberapa kondisi dalam where. Contohnya ini status status 10, type sama dengan 0 dan ID sama dengan 4815. Nah, Anda juga dapat menggunakan subquery pada where. Jadi ini subquery-nya from user where ID sama dengan user query. Lanjut. And where dan or where. Metode and where dan or where digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misal, statusnya 10, search-nya itu y. Query where status sama dengan $status and where like title search. Jadi kode di atas akan mengenerate query seperti berikut. Where status sama dengan 10 dan title like y. Jadi ini kan search-nya y, kemudian di sini like dan title-nya itu nama kolomnya seperti itu. Menambahkan where. Kemudian filter where. Jadi kalau where itu dia akan dijalankan walaupun nanti tidak akan ada hasilnya dari query tersebut. Tapi kalau filter where itu dia akan dijalankan jika nilainya itu emang ada seperti itu. Kemudian order by, group by, dan having.
Jadi order by itu untuk mengurutkan, misalkan ini ID sort ascending, name sort descending. Terus bisa juga ditambahkan add order by untuk menambahkan order by-nya. Kemudian group by itu untuk mengelompokkan. Jadi misalkan ini group by ID, kemudian dikelompokkan lagi menurut statusnya. Bisa juga ditambahkan add group by. Kemudian having itu biasanya digunakan untuk join table seperti itu. Misalnya ini having status sama dengan 1, atau bisa juga ditambahkan add having untuk menambahkan having tersebut. Kemudian limit dan offset. Jadi limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contohnya query, kemudian limitnya 10 dimulai dari baris ke-20, offsetnya 20, seperti itu. Nah, untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misal MS SQL, query builder akan mengenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Jadi itulah salah satu gunanya menggunakan query builder seperti itu. Kemudian di sini ada query methods, yaitu ada all, ada one, column, scalar, exists, count, dan juga ada beberapa sum, average, max, dan min. Tadi udah kita pakai beberapa ya, misalkan all itu semua satu tabel, semua baris dimunculkan, one itu satu baris, column itu kolom pertama, first column, scalar itu first row dan first column, baris pertama, kolom pertama. Exist itu indicating whether the query contains any result, jadi apakah ada query yang dicari. Count itu ya menghitung jumlah. Oke, lanjut. Kemudian batch query. Jadi ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode ydb query all itu bukanlah pilihan yang tepat karena dia akan lewat di memori seperti itu, menggunakan memori yang besar. Maka dari itu batch query pada y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Jadi misalkan di sebelah kanan ini ada for each query batch 10 s i sama dengan items. Jadi dengan ini itu akan mengambil per 10 data, kemudian setelah itu dihapus, kemudian ambil lagi 10 selanjutnya, kemudian dihapus lagi, seperti itu. Jadi tidak langsung seperti all yang langsung melewatkan di memori seperti itu. Maka dari itu menggunakan all ini bukan pilihan yang tepat. Oke, itu untuk batch. Bisa juga kita gunakan untuk each. Ini untuk ngambil per baris, per satu baris seperti itu. Oke, karena ini modulnya panjang, jadi akan saya lanjutkan di part selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.